Saya pikir seseorang memanggil nama saya. Atau itu, hanya imajinasi saya. Pernah ngalamin gak sih lagi asyik-asyiknya kerja atau dengerin musik pakai headset, tiba-tiba kayak ada yang manggil nama kamu, refleks langsung copot headset, celingak-celinguk, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, di sini kita akan kupas tuntas misteri di balik fenomena yang kedengarannya aneh, tapi ternyata umum banget ini. Oke, coba deh bayangin skenario-nya. Kamu lagi bener-bener fokus, mungkin lagi kejar deadline, headset noise cancelling udah nempel di telinga. Tiba-tiba, di tengah-tengah alunan musik atau suara hening buatan itu, samar-tamar kamu dengar namamu dipanggil. Langsung buyar kan fokusnya? Ini nyata atau cuma perasaan doang ya? Sebelum kamu mulai panik atau mikir yang macam-macam, ada kabar baik nih, kamu nggak sendirian. Jutaan orang di luar sana juga pernah ngalamin hal yang sama. Dan yang paling penting, ini bukan berarti kamu mulai gila atau lagi berhalusinasi. Fenomena ini tuh normal banget, dan penjelasan ilmiah di baliknya, wah, keren banget. Tapi, sebelum kita bedah lebih dalam, ada satu hal yang super penting buat diingat ya. Obrolan kita kali ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi. Kalau kamu beneran merasa khawatir sama kondisi kesehatanmu, jangan pernah ragu buat konsultasi langsung sama dokter atau profesional kesehatan mental, oke? Nah, sekarang, ayo kita mulai bedah fenomena ini. Kita bakal cari tahu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kepala kita pas suara hantu itu muncul. Oke, ini dia nama ilmiahnya Pareidolia audio. Kedengarannya rumit, tapi konsepnya sederhana kok. Ini adalah kecenderungan alami otak kita buat nyari-nyari pola yang punya arti dari suara yang sebenarnya acak. Jadi otak kita itu nggak menciptakan suara dari ketiadaan, tapi dia salah menafsirkan suara yang emang udah ada, kayak desisan halus dari headset kamu misalnya. Nah, ini nih yang penting banget buat dibedain. Kunci dari pareidolia itu butuh bahan baku, yaitu suara nyata, walaupun suaranya nggak jelas. Sementara halusinasi itu persepsi suara yang muncul tanpa ada pemicu apapun dari luar. Perbedaan ini krusial banget biar kita paham kenapa pengalaman dipanggil ini masuk kategori normal. Lantas, siapa dong biang keladinya? Jawabannya ada di cara kerja otak kita yang luar biasa canggih. Yuk kita kenalan sama semacam sistem autocomplete yang ada di dalam kepala kita. Konsep ini bakal ngubah cara pandang kita loh. Otak kita itu bukan kayak kamera yang cuma merekam doang. Sebaliknya, otak kita itu sangat aktif. Dia terus-terusan bikin prediksi tentang apa yang bakal kita lihat, dengar, dan rasakan. Ini semua demi efisiensi energi, sebuah mekanisme bertahan hidup yang udah terasah jutaan tahun. Nah, begini kira-kira prosesnya, yang sering disebut predictive coding. Pertama, otak kamu punya ekspektasi yang kuat, semacam firasat gitu, buat mendengar sinyal sosial yang penting, contohnya nama kamu sendiri. Kedua, di saat yang sama, headset kamu ngasih input suara yang samar-samar dan gak jelas. Nah, ketika ekspektasi yang kuat ini ketemu sama data yang lemah, otak kita lebih milih buat percaya sama ekspektasinya. Hasilnya, boom, otak seolah melengkapi suara acak itu jadi pola yang paling familiar buat dia. Ya, nama kamu. Tentunya, otak kita nggak kerja sendirian dalam menciptakan ilusi ini. Ada kaki tangannya. Ternyata, teknologi yang kita pakai sehari-hari justru menciptakan kondisi yang sempurna buat para idolia. Coba kita lihat gimana headset kesayanganmu itu bisa ikut andil. Biasanya ada 3 tersangka utama di sini. Pertama, teknologi ANC. Dia emang jago banget ngeblokir suara frekuensi rendah kayak dengung AC, tapi seringkali ninggalin sisa distorsi di frekuensi tinggi yang bunyinya mirip desisan atau bisikan. Kedua, white noise atau derau putih. Ini ibarat kanvas audio kosong siap banget buat dilukis sama otak kita, jadi pola apapun yang dia mau. Terakhir, efek oklusi. Pas telinga kita tertutup rapat, suara internal tubuh kayak detak jantung atau aliran darah jadi lebih kedengeran, dan ini nambahin bahan baku ambigu lagi buat diinterpretasi sama otak. Oke, kita udah tahu ini normal. Tapi batasannya di mana? Nah, bagian ini penting banget buat ngasih ketenangan pikiran. Dengan cara ngebandingin ilusi yang nggak berbahaya ini sama gejala klinis yang sebenarnya. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Perbedaannya jelas banget. Dari pemicunya aja, pareidolia butuh suara samar-samar, sementara halusinasi seringnya muncul begitu aja. Terus kontennya, pareidolia itu simple, paling cuma nama atau gumaman. Halusinasi bisa jauh lebih kompleks, kayak kalimat perintah. Dan yang paling penting, kesadaran kita. Kalau kamu ngalamin ini dan langsung sadar, beneran gak ya? Terus ngecek sekitar, itu tanda yang kuat banget kalau ini cuma pareidolia, cuma sebuah ilusi.
Terus, kenapa ya kadang-kadang kita lebih sering ngalamin ini dibanding hari-hari biasa? Biasanya pemicunya itu 3 serangkai. Stres, kebanyakan kafein, dan kelelahan. Kondisi-kondisi ini bikin otak kita masuk ke mode siaga 1, jadi lebih sensitif. Ibaratnya kayak alarm mobil yang setelannya terlalu peka, kesenggol dikit aja langsung bunyi. Otakmu juga gitu, dia jadi lebih waspada dan cenderung salah mendeteksi sinyal cuma buat jaga-jaga. Walaupun gak bahaya, kita semua setuju kan kalau pengalaman ini bisa sedikit ngeganggu fokus. Nah, untungnya ada beberapa hal praktis yang bisa kamu lakuin buat sedikit ngademin otak prediktifmu yang lagi super aktif itu. Ini dia beberapa strategi simple yang bisa dicoba. Pertama, ganti white noise ke brown atau pink noise karena frekuensi tingginya lebih rendah, jadi nggak terlalu mirip suara manusia. Kedua, sesekali aktifin mode transparansi di headset kamu. Ini kayak ngasih kalibrasi ke otak dengan suara dunia nyata. Ketiga, ikuti aturan 60/60. Dengerin di volume maksimal 60% selama nggak lebih dari 60 menit biar telinga nggak capek. Dan terakhir, tentu aja, coba kurangi kafein pas lagi stres atau kurang tidur. Sebagai penutup, mari kita coba lihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Daripada menganggapnya sebagai sebuah kesalahan sistem atau bug di otak kita, coba dia anggap ini sebagai bukti kecanggihannya. Ini adalah sebuah feature. Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita dengan sempurna. Persepsi kita itu bukan cerminan 100% dari realitas. Persepsi adalah sebuah cerita yang ditulis bareng antara dunia luar dan ekspektasi yang ada di dalam kepala kita. Dan pareidolia audio ini adalah salah satu contoh paling nyata dari proses yang luar biasa itu. Jadi, lain kali kalau kamu lagi asyik pakai headset, terus tiba-tiba dengar panggilan hantu itu, jangan panik lagi ya. Coba deh, senyum sedikit. Karena sekarang kamu udah tahu kalau itu cuma otakmu yang lagi menjalankan tugasnya dengan sangat baik, yaitu jadi mesin pencari pola dan prediksi yang super canggih. Pelaku sebenarnya ada di antara kedua telingamu sendiri.